Perang Indonesia versus Uni Eropa, minyak sawit tanah air jadi rebutan dunia. Gibran terima uang dari menteri, KPK kumpulkan bukti, Rocky Gerung diminta buat laporan. Kim Jong-un eksekusi 30 pejabat Korea Utara karena gagal tangani banjir. KPK bisa belajar dari kasus Andi Malarangeng untuk menjerat Kaesang sebagai tersangka gratifikasi. Halo Sahabat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Uni Eropa akan menghentikan sama sekali pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030. Sebuah langkah yang diprotes Indonesia. Indonesia menilai langkah ini sebagai bentuk diskriminasi karena bahan utama biodiesel yang dimiliki UE dianggap tidak kompetitif. Ancaman boikot produk Eropa pun siap dilayangkan Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Media asing menyoroti perang antara Republik Indonesia dan Uni Eropa atau UE. Ini terkait larangan impor produk minyak kelapa sawit atau palm oil. Dalam artikel terbarunya, Indonesia warns of chaos from EU deforestation law. Laman itu menyoroti bagaimana Indonesia melawan Undang-Undang Deforestasi UE atau UDR yang akan berlaku 30 Desember. Asosiasi Republik Indonesia memperingatkan kekacauan chaos akan terjadi. Disinggung bagaimana EUDR tak hanya menyinggung kelapa sawit, tapi juga importir sapi, kakao, kopi, karet, kedelai, dan kayu untuk memastikan produk yang masuk ke UE tidak melakukan deforestasi alias penggundulan hutan. Harga disebut bisa saja melonjak seperti harga kakao dan kopi global yang naik beberapa minggu terakhir di tengah kekhawatiran pasokan. Industri sendiri meminta UI menunda aturan hukum itu setidaknya hingga 2026. Dikatakan pula bagaimana seruan untuk menunda pelaksanaan memang meningkat tak hanya dari Republik Indonesia. Produsen komoditas di negara Asia Tenggara lain, Amerika Latin, Amerika Serikat atau AS bahkan UI sendiri menentang aturan itu. Dimasukkan pula peringatan yang sama dari produsen minyak sawit besar lainnya Malaysia. Aturan disebut sulit dilakukan karena sifat rumit ketertelusuran minyak kelapa sawit. Palm oil dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu crude palm oil atau CPO dan palm kernel oil atau PKO. Khusus CPO ini dapat menghasilkan beragam jenis produk turunan untuk berbagai sektor, seperti minyak goreng dan mentega. CPO juga digunakan dalam pembuatan produk kosmetik seperti lipstick, lip balm, dan lotion. CPO bisa diubah menjadi biodiesel yang merupakan bahan bakar nabati ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor. Setelah Amerika dan China yang terlibat kisru dagang, kini Indonesia dan blok Uni Eropa terancam masuk ke dalam pusaran konflik dagang. Masalahnya masih tentang diskriminasi produk sawit Indonesia di pasar Eropa, hingga soal larangan ekspor biji nikel Indonesia.
Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Keputusan ini dilakukan setelah melakukan pertemuan di dalam negeri dengan asosiasi atau pelaku usaha produk kelapa sawit dan setelah melalui kajian ilmiah serta konsultasi ke semua pemangku kepentingan sektor kelapa sawit dan juga turunannya. Saat ini Eropa merupakan mitra dagang strategis Indonesia. Beberapa negara Eropa seperti Jerman, Belanda, dan Italia termasuk negara tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data statistik atau BPS sepanjang periode Januari sampai November 2019 kemarin, ekspor Indonesia ke pasar Eropa mencapai 13 miliar US dollar atau turun 16,5% dibanding tahun lalu. Di mana produk Indonesia yang diekspor ke pasar Eropa dengan nilai paling besar berasal dari golongan Harmonic System 15 atau HS15 berupa produk minyak nabati dan hewani senilai 2,8 miliar US dollar dan juga golongan HS64 untuk kategori produk alas kaki senilai 1,7 miliar. Untuk ekspor produk minyak nabati paling banyak didominasi oleh minyak kelapa sawit dan turunannya yang menyumbang sekitar 82% dari total ekspor minyak nabati dan hewani Indonesia ke Uni Eropa 28. Nilai tersebut setara dengan 2,3 miliar US dollar atau setara dengan 32,2 triliun. Di sepanjang 11 bulan tahun ini, total nilai impor Indonesia dari Eropa mencapai 11,25 miliar dolar atau turun 13,54% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 13 miliar US dollar. Produk-produk yang banyak diimpor dari Eropa ke Indonesia adalah barang-barang dengan kode HS84, barang mesin, HS85, barang elektrik atau listrik yang masing-masing senilai 3,5 miliar US dollar dan 2,1 miliar US dollar pada 2018. Jadi jika skenario perang dagang seperti AS dan China yang terjadi antara Eropa dengan Indonesia, pastilah ekonomi tanah air akan terguncang. Sektor yang paling terasa terdampak adalah sektor manufaktur. Padahal secara elektoral, perekonomian Indonesia paling besar yaitu mencapai 19,62%. Langkah menyelesaikan konflik melalui WTO memang langkah yang baik sehingga ada upaya diplomasi antar berbagai pihak. Berkaca dari perang dagang yang sudah terjadi, ada baiknya untuk dihindari karena yang namanya perang seperti kata pepatah, kalah jadi abu, menang jadi arang. Sekali lagi, bukan masalah gengsi-gengsian. Akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung kembali viral di media sosial terkait kritik terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi viral itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Rocky Gerung bisa melaporkan apa yang diketahuinya untuk diproses. Sebab pengakuan tersebut tidak bisa serta-merta diproses hukum oleh KPK. Berikut informasi selengkapnya. Pernyataan akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung kembali viral di media sosial terkait kritik terhadap putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut Gibran kerap dikunjungi sejumlah menteri untuk memberi uang saat masih menjabat sebagai wali kota Solo. Potongan pernyataan Rocky dalam sebuah acara salah satu stasiun TV itu viral diunggah akun X @RockyGerung@RG. Dalam video, Rocky Gerung secara gamblang menyebut tawaran dari para menteri yang dibilang Gibran adalah tindakan korupsi. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ lu gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solo. Saya bilang, yuk koruptor tuh. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, yuk datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Sementara dalam akun X @RockyGerung@RG juga memberikan keterangan narasi yang mempertanyakan tindakan bagi-bagi uang oleh menteri kepada Gibran haruslah diusut. Menanggapi viral itu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta agar Rocky Gerung bisa melaporkan apa yang diketahuinya untuk diproses. Sebab pengakuan tersebut tidak bisa serta-merta diproses hukum oleh KPK. Kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi
fitnah atau hoax lah kalau zaman sekarang disampaikan. Meski bahan dan alat bukti bisa dikumpulkan oleh KPK melalui sumber yang ada, tetapi Tessa mengatakan bahwa laporan dari orang yang mengetahui kejadian penerimaan tetap diperlukan. Karena itu Rocky dihimbau membuat laporan lebih dahulu ke KPK. Namun demikian, Tessa menjamin lembaga anti rasuah tidak akan tinggal diam terhadap setiap informasi yang berkembang. Sambil menunggu adanya laporan resmi terkait dugaan penerimaan uang tersebut, KPK tetap akan mengumpulkan bukti-bukti. Tapi atas dugaan-dugaan tersebut KPK tidak diam saja, tetap mengumpulkan. Jadi begitu nanti ada laporan yang masuk, tentunya bisa lebih cepat. Detik-detik Rocky Gerung diduga sebut Gibran akui rutin terima duit dari menteri, you koruptor tuh. Pernyataan Rocky Gerung diduga tentang Gibran Raka Buming Raka di salah satu acara televisi sedang ramai disorot beberapa waktu belakangan. Dalam program televisi yang turut menghadirkan Sylvester Matutina itu, Rocky sempat menyentil tentang aktivitasnya sebagai kritikus pemerintah. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita. Makanya saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden saya diomelin? Kenapa orang yang memuji presiden tidak diomelin? Kata Rocky, dikutip dari program Rakyat Bersuara di kanal YouTube Official News. Padahal memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki, makian jadi makian karena ada yang memaki. Jadi kalau saya memaki itu benar-benar metodologis, ilmu. Rocky lalu menegaskan bahwa tidak ada masalah antara dirinya dan keluarga Presiden Joko Widodo. Bahkan menurutnya Gibran pun datang dengan sukarela untuk meminta dikritik olehnya. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar. Gibran berkata kasih saya kritik Om Rocky, ucap Rocky. Rocky lalu mengaku terang-terangan mengkritik adik ipar Gibran, Bobi Nasution yang menjabat sebagai wali kota Medan. Rocky juga sempat menguliti Gibran dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo. Anda belum saya kritik karena belum jadi wakil presiden. Waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik Gibran. Dia mengaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya Solo. Saya bilang you koruptor tuh, ungkap Rocky. Saya kasih kritik dia nggak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya you datang sebagai apa? Sebagai wali kota. Gibran menjawab dia mendua, Om, karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Namun saat Aiman Wicaksono berusaha mengupas lebih jauh soal pernyataan Rocky tentang Menteri dan Gibran, sang akademisi memilih menghindar. Belakangan banyak warganet yang menganggap pernyataan Rocky sebagai bentuk keceplosan. Tak heran jika banyak warganet yang berkomentar, apalagi karena potongan pernyataan Rocky tersebut ramai diviralkan di media sosial. Korea Utara mengeksekusi mati 30 pejabat pemerintah setelah ribuan orang tewas karena banjir di utara negara itu akhir Juli lalu. Mereka ditembak mati karena dinilai gagal melakukan mitigasi bencana. Berikut informasi selengkapnya. Korea Utara kabarnya telah mengeksekusi mati sejumlah pejabat terkait kerusakan akibat banjir dahsyat pada Juli yang menghancurkan ribuan rumah dan menyebabkan hingga 1.500 orang meninggal atau hilang. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan bahwa Badan Intelijen Nasional Korea Selatan mengatakan mereka memantau dengan seksama tanda-tanda bahwa rezim tersebut telah melaksanakan eksekusi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan dalam rapat darurat Politbiro partai yang berkuasa bahwa ia akan menghukum dengan tegas mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Hujan lebat dan banjir melanda Provinsi Utara Jagang dan Pyeonggan Utara pada bulan Juli, menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian dan membuat ribuan orang mengungsi. Yonhap menambahkan seperti dikutip dari The Guardian, Jumat 6 September 2024. Dugaan eksekusi mati tersebut yang juga dilaporkan oleh TV Chosun di Korea Selatan belum diverifikasi secara independen dan media pemerintah Korea Utara tidak menyebutkannya. Badan Mata-Mata Korea Selatan hanya mengatakan bahwa mereka telah mendeteksi tanda-tanda bahwa eksekusi telah dilakukan tanpa memberikan rincian. Pejabat yang dieksekusi kemudian termasuk Kang Pong-hun yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Kepala Komite Provinsi Jagang dari partai yang berkuasa. Kang Pong-hun dan pejabat senior lainnya termasuk Menteri Keamanan Publik saat ini, Ri Tae-sop, diberhentikan selama pertemuan Politbiro pada akhir Juli, menurut Korean Central News Agency atau KCNA yang dikelola pemerintah.
Sebelumnya Kim Jong-un terlihat berada di atas perahu karet yang ikut serta dalam upaya bantuan banjir Korea Utara di Sinuiji dan Uijeonti di Provinsi Pyeonggan Utara. Dengan media pemerintah mengklaim bahwa ia telah mengawasi operasi penyelamatan sekitar 5.000 orang yang terjebak menggunakan helikopter militer. Seorang penduduk mengatakan kepada Radio Free Asia bahwa orang-orang dan di sekitar sebagian provinsi Ryanggang berada dalam situasi yang mengancam jiwa akibat banjir. Korea Utara diketahui sangat rentan terhadap bencana alam karena infrastrukturnya yang lemah dan penolakan terhadap bantuan internasional. Korea Utara juga sangat rentan terhadap banjir. Hujan badai pada musim panas 2012 menewaskan sekitar 169 orang. Sementara serangkaian banjir dan kekeringan menjadi salah satu penyebab kelaparan yang menewaskan ratusan ribu orang antara tahun 1994 dan 1998. Pada tahun 2016, Lembaga Bantuan Internasional meminta dana jutaan dolar untuk upaya bantuan darurat di Korea Utara setelah banjir yang dipicu topan di wilayah timur laut yang terpencil di negara itu menyebabkan 70.000 orang kehilangan tempat tinggal dan 600.000 lainnya membutuhkan bantuan kemanusiaan termasuk puluhan ribu anak-anak. Pemimpin yang dianggap Tuhan di negaranya, dia adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un lahir pada 8 Januari 1984 di Pyongyang, Korea Utara. Kim Jong-un adalah pemimpin tertinggi Korea Utara sejak tahun 2011. Ia merupakan anak kedua dari pemimpin sebelumnya, Kim Jong-il, dan cucu dari pendiri negara, Kim Il-sung. Keluarga Kim telah memimpin Korea Utara secara otoriter sejak berdirinya negara tersebut pada tahun 1948. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Kim Jong-un. Ia dididik di Swiss selama beberapa tahun di sekolah internasional yang pribadi. Pada tahun 2007, ia kembali ke Korea Utara dan mulai dilibatkan dalam urusan negara. Setelah kesehatan ayahnya menurun, Kim Jong-un menjadi pewaris yang ditunjuk secara resmi pada tahun 2010. Setelah kematian Kim Jong-il pada Desember 2011, Kim Jong-un naik menjadi pemimpin Korea Utara. Ia diangkat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional dan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Dalam upaya untuk memperkuat kepemimpinannya, Kim Jong-un meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang dikenal sebagai Byung-jin-laeng, yang menggabungkan pengembangan senjata nuklir dengan upaya pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, Korea Utara mengalami beberapa ujian nuklir dan peluncuran rudal yang kontroversial, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan di semenanjung Korea. Negara ini juga menghadapi sanksi ekonomi dari PBB dan komunitas internasional sebagai akibat dari program senjata nuklirnya. Meskipun Kim Jong-un awalnya dikenal sebagai pemimpin yang tertutup dan misterius, ia juga telah melakukan beberapa perubahan kecil dalam sistem politik dan sosial Korea Utara. Ia mengadopsi pendekatan yang lebih vokal dalam berkomunikasi dengan media dan melakukan kunjungan diplomatik ke negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Korea Selatan. Pada tahun 2018, Kim Jong-un mengadakan pertemuan bersejarah dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Singapura, yang merupakan pertemuan tertinggi antara pemimpin Amerika Serikat dan Korea Utara dalam sejarah. Kim Jong-un mencerminkan pemimpinan yang kompleks dan penuh kontroversi. Di satu sisi, ia telah memperkuat posisi Korea Utara sebagai kekuatan militer regional dengan pengembangan senjata nuklir. Di sisi lain, negara ini masih dihadapkan pada masalah serius seperti pelanggaran hak asasi manusia dan keterbatasan akses masyarakat umum terhadap informasi. Kim Jong-un tetap menjadi sosok yang misterius bagi banyak orang di luar Korea Utara, dan masih banyak yang harus diungkapkan tentang kehidupannya dan masa depan negara tersebut. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, terus menguat. Dugaan itu muncul setelah Kaesang dan istrinya Erina Gudono melancong ke Amerika Serikat dengan menumpang pesawat jet pribadi milik Sea Group. Meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara, KPK tetap bisa mengusutnya karena status Kaesang Pangarep sebagai anak presiden. Berikut informasi selengkapnya. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri dugaan penerimaan gratifikasi oleh putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi Kaesang Pangarep terus menguat.
Dugaan itu muncul setelah Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, melancong ke Amerika Serikat dengan menumpangi pesawat jet pribadi milik SEA Group. Meskipun Kaisang bukan penyelenggara negara, KPK tetap bisa mengusutnya karena status Kaisang Pangarep sebagai anak presiden. KPK bisa menelusuri dugaan perdagangan pengaruh Jokowi dalam fasilitas yang diterima Kaisang dalam ruang lingkup gratifikasi. Fasilitas tak hanya diterima penyelenggara negara, melainkan bisa memutar lewat sanak famili. Konstruksi hukum seperti pernah dilakukan KPK pada masa lalu ketika lembaga rasuah itu menjerat Koel Malarenggang, adik Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarenggang, yang menerima uang dari penyelenggara proyek di Kemenpora. Penerimaan gratifikasi bisa dipidana dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. KPK sendiri telah mengungkapkan akan mengirimkan surat pemanggilan untuk Kaisang Pangarep guna didengarkan klarifikasinya. Namun hingga Senin 2 September 2024, KPK belum juga mengirimkan surat pemanggilan kepada Kaisang. KPK berencana memanggil Kaisang untuk ditanya soal dugaan gratifikasi dari penggunaan pesawat jet pribadi saat ia dan istrinya, Erina Gudono, ke Amerika Serikat Agustus lalu. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan laporan masyarakat anti korupsi atau MAKI terkait penggunaan fasilitas jet pribadi yang melibatkan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, telah memasuki tahap penelaahan. Tessa menjelaskan KPK akan meninjau kelengkapan dokumen pendukung untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selain itu, Tessa mengungkapkan bahwa KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk memberikan klarifikasi terkait fasilitas jet pribadi tersebut. Ia menambahkan pengiriman surat undangan ini bukan hal yang sulit bagi KPK. Sebelumnya, masyarakat anti korupsi atau MAKI telah mengirimkan dokumen Memorandum of Understanding atau MOU antara pemerintah kota Pemkot Solo dan PT Shopee International Indonesia ke KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan MOU tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Boyamin menyatakan pihaknya ingin membantu KPK menelusuri dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER yang diterima oleh adik Gibran, Kaisang Pangarep. Pesawat tersebut diketahui dimiliki oleh Garena Online, perusahaan yang berada di bawah naungan Sia Limited Singapura bersama dengan Shopee. Boyamin juga menyebutkan salah satu isi MOU tersebut menyangkut kerjasama dalam pengembangan UKM di Solo, termasuk keberadaan kantor Garena Gaming di lahan milik Pemkot Solo, Solo Technopark. Lebih lanjut, Boyamin menambahkan bahwa berdasarkan petunjuk teknis dari Kementerian Agama, anak, istri, dan termasuk saudara penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi. Nama Kaisang jadi sorotan karena istrinya Erina Gudono mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika mereka sedang dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Dari pesawat itu akhirnya beredar juga video Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Belakangan diketahui bahwa pesawat tersebut adalah jet pribadi, sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Tarif penggunaan pesawat tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain itu, Kaisang juga disorot atas dugaan pembelian sejumlah tas mewah seperti Dior, Louis Vuitton, dan Hermes yang dibawa dari luar negeri tanpa melalui pemeriksaan bea dan cukai. Setelah kabar itu mencuat, Kaisang dikabarkan menghilang karena beberapa elit partai mengaku tidak tahu tentang keberadaan putra bungsu Presiden Jokowi itu. Akan tetapi, pada Selasa 3 September 2024, Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Raja Juli Antoni, mengungkapkan keberadaan ketua umumnya Kaisang Pangarep. Bahkan Kaisang juga hadir di DPP PSI di Jalan Wahid Hasim, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menurut Raja, Kaisang juga sudah rutin berkantor di DPP PSI. Bahkan hampir setiap hari setelah 28 Agustus 2024, Kaisang selalu berkantor di DPP PSI. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.